Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Setiajid, perwakilan dari kelompok mini project praktikum kimia industri. Adapun anggota kelompok saya yaitu Misela Natalia Gunawan dan Iyang Lutfiana. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai project yang kelompok kami buat, yaitu sabun colek Habatus Sauda. Dan poin-poin yang akan dibahas yaitu pendahuluan, gambaran produk, metode pelaksanaan, biaya dan jadwal kegiatan, dan yang terakhir, justifikasi anggaran kegiatan. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Penulisan laporan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa dalam mengembangkan kreativitas tidak hanya menggunakan bahan-bahan alam saja, tetapi bisa juga menggunakan bahan-bahan kimia yang diolah menjadi produk yang ramah lingkungan dan sangat dibutuhkan pada saat ini, terutama kebutuhan rumah tangga. Alasan kelompok kami memilih produk sabun colek dengan menggunakan Habatus Sauda karena Habatus Sauda sendiri memiliki manfaat melawan bakteri dan menutrisi kulit. Itulah yang membuat produk kami beda dari produk sabun colek lainnya. Karena tidak akan membuat kulit tangan kita menjadi kasar dan produk kami juga memiliki kemasan yang berbentuk botol dan sangat mudah dipakai. Yang kedua, ada tujuan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, untuk melatih diri dan menumbuhkan jiwa entrepreneur. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat dari bahan-bahan kimia yang belum kita ketahui. Yang ketiga, untuk memanfaatkan peluang kewirausahaan. Yang ketiga yaitu luaran yang diharapkan. Yang pertama, menghasilkan produk inovasi berupa sabun colek Habatus Sauda yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan ramah lingkungan. Yang kedua, produk akan disenangi dan diminati oleh banyak konsumen. Yang terakhir, ada manfaat. Kegiatan ini bermanfaat untuk melatih dan menjadi lebih kreatif dan memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Memberikan produk yang baik untuk masyarakat yang sangat dibutuhkan pada saat ini dengan kualitas yang baik dan sangat ramah lingkungan. Menghasilkan produk yang baik dan berstandar internasional untuk diekspor dan bisa membantu perekonomian negara. Selanjutnya yaitu bab 2, gambaran produk. Sabun colek adalah sabun yang lunak untuk mencuci pakaian, piring, dan sebagainya. Digunakan dengan cara mencoleknya sedikit demi sedikit. Sabun colek juga biasanya bermanfaat sebagai pembersih cuci piring untuk menghilangkan sisa makanan yang masih menempel. Dan juga biasanya untuk mencuci baju agar menghilangkan noda-noda yang berbekas di baju. Target pemasaran kelompok kita yaitu di kalangan masyarakat yang sangat membutuhkan sabun colek seperti ibu rumah tangga. Keunggulan sabun colek kelompok kami yaitu sabun colek kami mengandung Habatus Sauda yang dimana Habatus Sauda tersebut bisa membunuh bakteri yang terdapat dalam kotoran, membunuh virus yang ada pada kotoran, dan menjaga kestabilan kulit. Sabun colek kelompok kita juga menggunakan pewangi melon yang berguna untuk memberikan aroma kesegaran pada produk dan bisa menjaga nutrisi kulit. Gambaran produk. Dalam membuat sabun colek Habatus Sauda ini, kelompok kami menggunakan bahan-bahan yaitu seperti soda api, Aquades, CMC, baking soda, STTP, soda as, sodium sulfat, dan yang pasti Habatus Sauda itu sendiri. Sabun colek kita juga menggunakan pewangi melon agar memberi aroma yang beda dari produk sabun colek biasanya, dan pastinya akan disukai oleh masyarakat. Bahan-bahan tersebut sangat penting digunakan agar menjadi sabun colek yang mempunyai kualitas yang sangat baik untuk dipakai dalam sehari-hari. Contohnya, Habatus Sauda itu sendiri untuk mencegah bakteri, membunuh kuman, dan menutrisi kulit agar tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan sabun, tidak akan terjadi apa-apa. Selanjutnya ada peluang produk dijadikan produk kewirausahaan. Terdapat 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari strength dan weakness. Strength terdapat 5 poin. Yang pertama, membunuh bakteri yang terdapat dalam kotoran. Yang kedua, membunuh virus yang ada pada kotoran. Yang ketiga, menjaga kestabilitasan kulit. Yang keempat, memberikan aroma kesegaran pada produk. Dan yang terakhir, menjaga nutrisi kulit. Sedangkan weakness terdapat 4 poin. Yang pertama, harga bahan-bahan yang tidak terlalu murah. Yang kedua, masyarakat lebih memilih produk yang sudah terpercaya pada saat ini. Yang ketiga, peminatnya yang tidak terlalu banyak. Dan yang keempat,
Banyak masyarakat yang masih mengira bahwa sabun colek itu dapat merusak pakaian atau membuat tangan menjadi keras. Padahal tidak juga, karena produk kami menggunakan bahan agar mencegah itu semua terjadi, yaitu menggunakan habatus sauda. Faktor yang kedua yaitu eksternal. Faktor eksternal terdapat opportunity dan threat. Opportunity yaitu memberikan produk yang terdapat bagi masyarakat yang sangat ramah lingkungan, aman bagi kita, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Usaha ini sangat berpeluang besar untuk masyarakat yang masih sangat membutuhkan dan menggunakan sabun colek. Sedangkan threat terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, sangat mempunyai banyak saingan dengan produk lain karena masyarakat lebih memilih yang sudah terkenal dan pasti. Yang kedua, adanya pikiran masyarakat yang tidak ingin mengambil resiko dengan menggunakan sabun colek dari produk lain karena belum terpercaya. Bab 3. Metode pelaksanaan. Yang pertama, cara membuat produk, alat-alat. Yang pertama, wadah atau ember kecil. Yang kedua, pengaduk kayu. Ketiga, sarung tangan. 4, masker. Dan 5, timbangan. Bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, soda api, aquades, CMC, baking soda, STTP, soda as, sodium sulfat. Cara pembuatan sabun colek homemade yaitu yang pertama, CMC karboksi metil close dilarutkan pada ABS alkali benzene sulfat, lalu diaduk dalam satu wadah atau ember sampai bahan tersebut mengental. Yang kedua, selanjutnya soda api, soda as, STTP, dan bahan yang lainnya dilarutkan ke dalam air atau aquades, dilarutkan ke dalam wadah yang berbeda lalu diaduk selama 5 menit atau lebih sampai bahan tercampur rata. Yang ketiga, larutan yang telah dicampur di wadah yang berbeda lalu dipindahkan ke dalam wadah yang berisi CMC yang telah tercampur dengan ABS. Kemudian diaduk hingga busa tersebut naik. Jika sudah halus, masukkan sedikit demi sedikit soda kue sambil diaduk agar tidak ada tepung yang mengental. Yang keempat, yaitu yang terakhir, campurkan bibit minyak wangi, minyak habatus sauda ke dalam larutan dan diaduk hingga bahan tersebut tercampur semua. Pada pengemasan produk kami dikemas secara berbeda dari produk sabun colek biasanya, yaitu dengan menggunakan botol plastik. Kelompok kami memilih menggunakan botol plastik karena sangat kekinian dan praktis untuk digunakan. Dalam metode pemasarannya, yaitu target dari pemasaran produk kelompok kami yaitu masyarakat yang sehari-harinya masih menggunakan sabun colek. Contohnya ibu rumah tangga. Kelompok kami juga menjual produk ini dengan kemasan yang menarik dan tentunya harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Dan monitoring dan evaluasi produk, kelompok kami sudah matang untuk menjual produk ini ke dalam masyarakat. Karena kita membeli bahan-bahan yang memang tidak terlalu murah, tetapi kita jual produk ini dengan harga yang terjangkau sehingga masyarakat bisa terus-menerus membeli produk kami. Kelompok kami menggunakan bahan-bahan yang sangat baik dan aman untuk dipakai sehari-hari dari sabun colek biasanya. Dan kelompok kami juga sudah menghitung besar keuntungan yang kita dapat dari menjual produk sabun colek ini, dan keuntungan yang kita dapat sangatlah cukup untuk mengganti biaya yang lainnya. Yang terakhir yaitu bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran biaya. Pengeluaran yang kelompok kami keluarkan, yang pertama ada perlengkapan yang diperlukan sebesar Rp7.000. Yang kedua, bahan habis dipakai sebesar Rp95.000. Yang ketiga, ada transport lokal sebesar Rp10.000. Dan jumlah semuanya menjadi Rp112.000. Yang kedua, ada jadwal kegiatan. Yang pertama, ada menyusun rencana kerja yang dilakukan pada minggu keempat. Yang kedua, membeli bahan-bahan yang dilakukan pada minggu keempat dan ditanggung-jawabi oleh Misela Natalia Gunawan. Yang ketiga, ada menyusun proposal yang dilakukan pada minggu keempat. Penanggung jawabnya Iyang Lutfiana dan Lingga Setiajid. Dan yang terakhir, ada membuat produk yang dilakukan pada minggu keempat dan ditanggung-jawabi oleh Misela Natalia Gunawan. Dan ini adalah sumber informasi yang kelompok kami pakai untuk membuat laporan kegiatan ini. Dan selanjutnya ada justifikasi anggaran kegiatan. Bisa dilihat dan total semuanya yaitu Rp112.000. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dari
perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.